إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat Masjid Al-Muhajirin Grogol yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain dari kata demi kata atau kalimat demi kalimat yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi seruan dan panggilannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama, afdhalus sholati alal itlaq al-jumu'ah, sebaik-baik sholat fardu, sebaik-baik sholat wajib yang ditunaikan oleh seorang hamba adalah sholat Jumat. Mengapa demikian? Karena sholat Jumat dilakukan pada hari Jumat, bertepatan dengan waktu zuhur, sekaligus menggantikan sebagai sholat zuhur dan wajib dilakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilipat gandakan pahalanya dengan pelipatan yang sangat banyak. Kemudian sholawat beriring salam semoga tercurah dan mengalir deras pada baginda kita yang mulia, suri tauladan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini digolongkan ke dalam umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadani Allah wa iyyakum. Sebagai khatib saya ingin menyampaikan, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kedua variabel tersebut, iman dan takwa, tentunya seorang hamba akan selamat dari kesengsaraan hidup di dunia maupun kesengsaraan hidup di akhirat, dan akan meraih kebahagiaan hidup di dunia yang fana ini dan akan meraih kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, saat ini masih dalam suasana memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah kita tahu bahwa ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan senantiasa membersamai Rasulullah dalam setiap gerak-gerik beliau. Ada seorang sahabat yang bernama Thauban bin Munabah, di mana
beliau senantiasa bersama Rasulullah, hidup bersama Rasulullah. Lalu satu ketika Rasulullah meninggalkannya dalam waktu beberapa hari dalam keperluan berdakwah, sehingga setelah Rasulullah menyelesaikan hajat dakwahnya, beliau bertemu dengan Thauban bin Munabah dalam keadaan yang sebelumnya Thauban bin Munabah seorang sahabat Nabi yang kuat, yang masih muda, memiliki badan yang kekar, memiliki wajah yang tampan. Namun setelah ditinggal oleh Rasulullah SAW beberapa lama dan bertemu dengan Rasulullah terheran-heran karena Thauban mengalami perubahan pada wajah dan jasmaninya, sampai badannya kurus kering, sampai wajahnya pucat pasi. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Thauban, sakit apa yang engkau derita?" Maka Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak sakit apa-apa. Aku tidak sanggup tidak melihatmu dalam waktu 1 hari. Setelah kepergianmu, semua hidupku berubah. Aku jadi tidak doyan makan, tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu minum. Bagaimana mungkin aku bisa berpisah lama denganmu? Dan kalaupun aku masuk ke dalam surga nanti, aku khawatir aku tidak bisa membersamaimu ya Rasulullah, tidak bisa bersamamu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin, kita perhatikan betapa rindunya para sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang langsung pernah mendengar suara Rasulullah, mereka bersentuhan kulit dengan Rasulullah. Sedangkan kita yang saat ini, adakah mengalami kerinduan yang semacam itu? Kita belum pernah melihat Rasulullah SAW, belum pernah mendengar suaranya secara langsung. Tapi tahukah kita, orang yang mencintai Rasulullah SAW akan dimuliakan oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Karena kekhawatiran Thauban tidak bisa menemani Rasulullah di surga, maka Rasulullah membesarkan hatinya. Rasulullah membacakan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 96 atau 98. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaikum minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Rasulullah mengutip firman Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah atas mereka. Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang mencintai kejujuran dan kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang mati berguguran di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah indahnya berteman dengan mereka di surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama Rasulullah di dalam surganya. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Lalu ada seorang Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru balik bertanya kepada orang yang bertanya, "Ma a'dadta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Maka orang tadi menjawab, "Amantu billahi war rasul wa mahabbatullahi war rasul." Aku tidak punya bekal apa-apa ya Rasulullah. Yang aku punya hanyalah aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang itu nanti nasibnya di akhirat kelak akan bersama orang yang dia cintai, akan bersama sosok yang dia cintai. Jika saat ini kita di dunia mencintai Allah dan Rasulnya, maka kabar baik bagi kita semua. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, seseorang yang mencintai Rasulullah melebihi dari dirinya sendiri, dari keluarganya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya,
maka hakikatnya orang tersebut adalah orang yang memiliki keimanan secara sempurna. Dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai aku melebihi dari anaknya sendiri, dari orang tuanya sendiri, dan dari seluruh manusia. Maka tatkala seseorang memahami hal tersebut, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari kecintaan segalanya, maka dia dianggap atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala orang tersebut orang yang memiliki keimanan secara sempurna. Ma'asyiral muslimin hadaniyallahu wa iyyakum. Di dalam kitab Muhammad Basyarul Kamil karya seorang Syekh Muhammad Jabal Maula, beliau menyebutkan dalam tulisannya bahwa di antara tanda-tanda kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad SAW ada 3. Wa alamatu hubbihi, dan di antara tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah Nasruddin. Orang tersebut akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita melihat perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Mereka berlumuran darah, mereka bercucuran keringat, mereka berpikir tentang kemajuan dakwah. Maka di zaman kita sekarang kita tidak lagi memikirkan itu. Kita sudah mendapatkan hidayah dari orang tua kita, Islam secara keturunan, maka itu adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di Amerika yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena lantaran orang tuanya bukan seorang yang muslim. Maka nikmat tersebut tidak pernah kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sangat menyayangi dan mencintai kita. Di antara tandanya adalah bagaimana kita dituntut untuk menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan pendirian kalian. Itu adalah salah satu tanda seseorang mencintai Rasulullah SAW. Lalu di antara ciri yang kedua, seseorang dianggap mencintai Allah menurut Muhammad Jabal Maula adalah bagaimana dia mempertahankan ajaran Rasulullah SAW, menghidupkan sunnahnya. Berapa banyak di zaman sekarang orang mengaku-ngaku muslim, namun dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Berapa banyak di zaman sekarang orang yang mengaku-ngaku muslim, namun dia hanya percaya kepada Al-Quran saja dan tidak percaya kepada hadis Nabi. Banyak orang menganggap atau salah kaprah dalam menyikapi ayat yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah sampai datang keyakinan. Yang dimaksud keyakinan di sini adalah al-maut, kematian menurut para ulama. Tapi sebagian orang-orang menyimpang menafsirkan kalau sudah datang keyakinan dalam hati, kita tidak perlu lagi sholat, cukup iling aja, cukup mengingat Allah saja. Nah, ini diantara pemahaman-pemahaman keliru dari sebagian orang. Begitu pula berapa banyak di zaman sekarang orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Maka yang harus kita jadikan landasan Quran saja cukup, sehingga dia ingkarus sunnah. Dan pada hakikatnya ketika dia mengklaim mengikuti Al-Quran dengan cara meninggalkan as-sunnah, maka sungguh dia telah mencabik-cabik Al-Quranul Karim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Bahkan kita dituntut untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati
faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, niscaya dia akan bersamaku di dalam surga. Ma'asyiral muslimin hadanillahu wa iyyakum. Di antara tanda atau ciri seorang mencintai Nabi Muhammad SAW yang ketiga adalah mengambil akhlak Nabi sebagai contoh. Ta'akhudhu bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang akhlakul karimah, tentang akhlak Rasulullah SAW, maka akhlak yang paling luhur, akhlak yang paling mulia adalah akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita masih dipuji oleh manusia dengan akhlak baik kita, itu masih biasa, itu hal yang biasa. Tapi manakala ada seorang hamba yang memiliki kebiasaan dan akhlak di atas akhlak yang baik, lalu kemudian dia dipuji oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, maka tentunya orang tersebut, manusia tersebut adalah manusia yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memuji secara langsung bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, wa innama la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, berada di atas akhlak yang luhur. Maka berbicara tentang akhlak, sedikit bagaimana Rasulullah SAW memperlihatkan kepada kita tatkala beliau hijrah ke Madinah. Beliau setiap pagi menghampiri seorang tua yang buta, yang kakinya lumpuh dan beragama Yahudi. Setiap pagi beliau memberikan jaminan makanan kepada siapa? Kepada laki-laki tua tersebut. Setiap pagi disuapi oleh Rasulullah SAW dengan tangannya yang lembut, dengan kata-katanya yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW memberikan pelayanan yang sangat luar biasa. Setiap kali suapan yang disuapkan Rasulullah kepada orang tersebut dibalas dengan caci maki dari orang Yahudi tersebut. Selalu mencaci Rasulullah bahwa saya hati-hati terhadap Muhammad. Muhammad adalah pemecah belah umat. Muhammad adalah seorang pendusta, tukang sihir, orang yang tidak waras, orang gila. Begitu terus seorang Yahudi menjelek-jelekkan Rasulullah SAW. Tapi apa gerangan yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah adalah seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas. Tidak sedikit pun beliau bantah. Beliau lakukan sampai di antara tanda keikhlasan Nabi, beliau lakukan sampai beliau meninggal dunia. Baru ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar bertanya kepada istri Rasulullah yang merupakan anaknya sendiri, Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, adakah sunnah Nabi yang belum aku lakukan?" Maka Aisyah menjawab, "Ada satu wahai ayah. Rasulullah biasanya tiap pagi pergi ke pasar di kota Madinah, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik kepada seorang tua yang buta, yang lumpuh, yaitu seorang Yahudi. Lalu bergegaslah Abu Bakar As-Siddiq setiap pagi memberikan makan kepada lelaki tersebut. Tapi ternyata setiap suapan yang akan disuapkan oleh Abu Bakar kepada laki-laki tersebut ditampik oleh orang Yahudi tersebut. Ini bukan orang yang biasa. Biasanya yang menyuapi aku orangnya lemah lembut, kata-katanya mulia, badannya, pakaiannya sangat wangi. Ini bukan orang yang biasa. Lalu Abu Bakar menjelaskan, orang yang selama ini melayani Anda telah meninggal dunia. Dialah seorang nabi, Nabiullah, seorang Muhammad, seorang sosok yang mulia yang setiap hari engkau caci maki. Maka saat itulah orang Yahudi tersebut mengatakan, "Wahai Abu Bakar, saksikanlah saat ini aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ma'asyiral muslimin, demikianlah cerita sedikit tentang Rasulullah SAW, bagaimana akhlak beliau yang memang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja kita mengingat bahwa Rasulullah SAW adalah seorang panutan yang sangat ideal, seorang panutan yang harus diikuti oleh setiap muslim, bahkan oleh orang-orang non-muslim sekalipun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri tauladan, contoh yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah nanti di hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia senantiasa mengingat-ingat Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengikuti akhlak beliau. Kita diberi kekuatan untuk mengikuti akidah beliau. Kita diberi kekuatan untuk mengikuti setiap gerak-gerik beliau semampu kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. La ilaha illallah. Mohon softnya diluruskan dan dirapatkan, karena meluruskan dan merapatkan soft bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Istawu wa qimu shufufakum wa'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaq fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. salam. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astagfirullah.